Halo guys, balik lagi di channel Gendry GVD. Kali ini kita akan lanjut lagi nge-review manhwa yang berjudul Reincarnation of the Suicida Battle God ya, chapter 102. Nah, di sini kita akan melihat beberapa dari musuh-musuhnya. Ini yang gue gambar, kalian bisa lihat sendiri ya. Yang gue gambar ini yaitu salah satu dari mungkin pemimpin ya, para pemimpin di dalamnya ya, salah satu orang-orang yang berpengaruh di kultus demon. Nah ya kan, yang di sini ada yang peringkatnya, ternyata di kultus demon ini ya, di demon god ini ada peringkatnya juga guys. Nah yang gue gambar ini nomor 5 ya, namanya Apostole Pavel. Nah, tapi kalau kita lihat dari kultus demon god yang di dunia reinkarnasi of Suicida God, Battle God, kenapa yang jadi orang-orang penting ya, atau kultus demon god itu para orang-orang yang kalau kita lihat orang-orang yang harusnya memberikan contoh yang baik ya, tapi di dalamnya malah dia menganut agama yang gak semestinya, itu demon god ya, bukan agama sih, maksudnya ini kultus ya, bukan agama, maksudnya kultus. Dia menganut sebuah ajaran kultus demon god yang memang rata-rata kalau di MC ini yang melawannya ya Game of Gun. Tapi gue juga masih belum nemu titiknya nih dari tujuan si dibentuknya kultus demon god ini. Ya kita tahu emang buat seperti di cerita mereka yang gue lihat itu, mereka ingin kiamatnya makin cepat atau ngebangunin demon god ya, atau rajanya iblis. Tapi apa untungnya buat si mereka gitu? Mereka memiliki serakah, maksudnya memiliki hawa nafsu ya, pengen hidup panjang umur, pengen kekayaan dan bla bla bla, tapi mereka ingin mempercepat hari kiamat. Kan aneh kan? Nah, lalu di sini pun kita udah tahu nih ya. Jadi ini mungkin ada beberapa dari petinggi-petinggi, dan ini sepertinya dari segi berpakaiannya, dari segi bajunya itu, si penyembah ini, dia ini sama kayak ketua dari kultus demon atau pangeran ya. Dari baju-bajunya ini orang-orang penting, kayak dari tim cahaya yang kata si siapa sih itu yang diberi anugerah sama Dewi. Dia ini baju-bajunya ini sama, tau nggak? Kalau kita lihat, cuman ya begitu ya, mungkin ada pengkhianat di dalamnya. Nah, di bawah ini kita udah lihat sekilas karakter-karakter beberapa dari kultus demon ya. Meskipun kita belum dikasih lihat dari nomor 2, 3 ya. Masih ya beberapa orang, dan di chapter ini pun kita masih melihat bahwa teman-temannya atau grup dari si Zipper ini masih nyari-nyari soal investor ya, kalau nggak salah ya, investor atau hal-hal seperti pertambahan anggota ya untuk melawan atau menjalankan raid melawan naga es. Nah, di sini juga banyak konflik yang dimana juga musuh-musuhnya ini ternyata, mungkin kalian yang baca tuh kayak bertele-tele, bener-bener bertele-tele banget sih emang. Maksudnya lama di sini gitu, maksudnya lama. Tapi kalau dari sisi kita lihat musuh-musuhnya ini bukan orang biasa guys. Yang ketuanya aja seorang pangeran kerajaan, ayo. Ibaratnya kayak ya petinggi lah ya. Jadi kalau MC kita langsung babat abis kayak gitu kan, apa ya namanya tuh, susah untuk berhasilnya. Kenapa susah berhasil lah? Ya karena ya di dalam kultus demon gitu ini telah memasuki kerajaan, terus orang-orang juga udah jadi petinggi-petinggi yang penting, kekuatannya juga nggak bisa ditebak-tebak ya kan. Sedangkan si MC baru aja terkenal, sedangkan teman-temannya cuma orang biasa dah, yang pastinya dari koneksi, dari keuangan tuh kalah parah sama mereka yang ini dari kultus demon yang udah benar-benar orang jadi orang penting di dalamnya kan. Makanya si ceweknya Zipper ya, yang putri
masih nyari-nyari kayak seperti koneksi, bantuan dana, serta nyari orang-orang mau menambah orang yang mau ikut serta atau gabung melawan naga es di sini guys. Nah, sedangkan Jiper sendiri dia masih ada urusan seperti kayak memasuki Dungon ya. Kemarin itu di chapter sebelumnya kita lihat, nggak taunya dia nyari apa di situ ya. Cuman gue tahu dia sedang mau ngebantu salah satu bapaknya. Apa ya nama si anaknya itu, Lucius apa tuh? Nah, biar si bapaknya ini bisa jadi teman atau partner yang seperti dulu. Nah, karena di kehidupan yang sebelum dia balik ke masa lalu, dia emang udah berteman sama bapaknya Lucius. Nah, ini adalah gambar yang gua gambar salah beberapa dari anggota sekte demonnya. Lihat ya, tuh kalian lihat sendiri. Ada 3 ya, ada 3 yang benar-benar gue buat di sini. Yang satunya warna coklat merah, jadi belum dikeluarin semua. Nah, jadi kalau kalian mau belajar bisa langsung ke ke playlist YouTube gue. Di situ banyak juga sih sebenarnya hal-hal yang gue sharing ya tentang desain ya, siapa tahu bisa jadi menghasilkan uang buat kalian ya. Jangan lupa juga ya, subscribe YouTube gue serta follow TikTok dan IG gue. Oke, dari kalian ini menjadi. Nah, di sini juga banyak juga spoiler ya dari teman-teman juga. Nah, sepertinya si Jiper ini makin susah buat ngelawan musuh, karena raja atau ratu dari beberapa kaisar pun beberapa dari kekaisaran yang ada di dunia CMC ini, kebanyakan mereka udah bergabung sama kultus demon. Jadi susahnya di situ guys, bukan orang biasa yang jadi kultus demon tuh, bukan orang-orang kayak ecek-ecek yang biasa. Mungkin si Jiper bisa ngalangin atas bantuan kekaisaran, tapi ini kekaisaran sendiri, kerajaan sendiri yang benar-benar terlibat di dalamnya. Nah, yang kita tahu akan tambah sulit kalau si Jiper itu terang-terangan nyerangnya atau terang-terangan menantang ya. Maka Jiper diam sampai dihabis sampai akar-akarnya baru. Dan gak sampai selesai gitu doang guys, misinya juga dia harus menyatukan beberapa manusia buat ngelawan Demon God. Karena Jiper udah pernah bertarung sendiri dan ternyata nggak bisa buat ngalahin itu Demon God. Makanya dia kemungkinan nanti ke depan setelah naga udah dibunuh semua, dia akan nyari orang-orang kuat yang ikut gabung sama dia buat melawan Demon God atau kiriman-kiriman dari para dewa. Nah, karena nanti lawannya sendiri itu yaitu para dewa guys, bukan hanya Demon God sendiri. Karena Dewa God ini sebuah dalang di balik rekarnasinya si CMC dan kehancuran dunianya CMC. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Oke. Nah, di sini warnanya putih, harusnya warnanya kuning atau warna putih-putih kekuningan ya. Bajunya ya guys, yang yang Demon God ini sendirian. Gue gambar harusnya sih seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai sini aja kali ya, karena kita juga udah sedikit agak lama. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.